Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada menyaksikan ibadah PWGT dari Jemaat Masale yang pada malam hari ini yang akan menjadi mimbar pelayanan yaitu keluarga Nyonya Mercy Patasik Mangopo, keluarga Nyonya Adolfina Lolon, Nyonya Fitrianingsi L. Carlos, dan keluarga Nyonya Santi Yunus Novrianto. Baik, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan, mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu-ibu kekasih Tuhan, sidang jemaat yang senantiasa dirahmati oleh Tuhan, kita akan bermazmur memuliakan Tuhan dengan membaca Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 secara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita sambut dari PKJ 117, ada yang tanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang sangat baik, Allah yang senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, bersama dengan keluarga Nyonya Mercy Patasik Mangopo, keluarga Nyonya Adolfina, Nyonya Fitra Ningsi, dan Nyonya Santi Yunus. Bahkan kami semua ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami dalam membaca, bahkan memahami akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Yesaya pasal 54, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemamu dan bentengkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemamu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada malam hari ini, saya memberi satu tema, Tuhan
penuh dengan kejutan. Tuhan penuh dengan kejutan. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat. Puji dan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Dalam perikop pembacaan kita, Israel dikejutkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Rencana Allah menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita memperhatikan ayat pertama hingga ayat yang ketiga, di situ Tuhan inginkan mereka bersukacita, menyambut sebuah kejutan dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, bayangkan di sana dikatakan Israel yang ibarat perempuan mandul dan tidak bersuami akan memiliki banyak anak. Kalau kita membayangkan, wah ini luar biasa ya. Sebuah berita Israel ibarat perempuan mandul akan memiliki banyak anak. Tidak bersuami tetapi akan memiliki banyak anak. Dikatakan mereka harus bersiap membentangkan kemah, mereka akan menjadi alat untuk menguasai bangsa lain melalui kebenaran dan keselamatan yang diterima dari Tuhan. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, mereka harus siap menerima kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Mereka harus bersiap-siap menerima kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup bangsa Israel. Berarti kasih setia Tuhan ini akan senantiasa dirasakan oleh bangsa Israel dalam hidup mereka. Kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Bayangkan ya, bagaimana Allah akan memberkati hidup mereka dengan tidak berkesudahan. Kehadiran Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup bangsa Israel. Tuhan akan senantiasa bersama dengan bangsa Israel. Inilah hal yang luar biasa. Allah akan memulihkan bangsa Israel. Allah akan memulihkan kehidupan mereka secara utuh. Karena Tuhan yang menjadi suami dan penebus bagi mereka, dikatakan dalam pembacaan kita. Tuhan menerima mereka seperti menerima istri yang dulu ditinggalkan karena persinahannya. Jarang kita menemui suami yang mau bersedia mengampuni dan menerima kembali istrinya ketika berselingkuh. Tetapi di sini dikatakan, namun jika hal itu tersebut menjadi hal yang penting, maka hubungan suami istri itu akan dipulihkan. Inilah yang terjadi antara hubungan Allah dan Israel yang disebut sebagai istri yang tidak setia itu. Tuhan menerima mereka kembali. Meskipun dulunya mereka melupakan Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa ada untuk mereka. Bahkan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan dalam hidup mereka. Ayat yang ke-7 sampai 10 dan ayat yang ke-17, Tuhan mau menegaskan kepada bangsa Israel, Tuhan mau menegaskan kembali rencana mulia bagi masa depan bangsa Israel. Di situ dikatakan bahwa mereka akan dipulihkan seperti Tuhan membangun kembali kota-kota yang runtuh karena peperangan. Bayangkan, mereka yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari mereka. Mereka yang melupakan Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa ada buat mereka. Bahkan Tuhan katakan bahwa kamu jangan bersedih. Kasih setia Tuhan, kasih setiaku tidak akan berkesudahan dalam hidupmu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan akan mengajarkan anak-anak mereka secara langsung dan mereka akan mengalami kedamaian yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Oleh bangsa Israel. Inilah hal yang luar biasa dikatakan dalam tema kita bahwa Tuhan penuh kejutan. Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan penuh dengan kejutan. Allah tegas
kembali dalam kasih setia Tuhan yang kekal. Dosa dan hukuman Tuhan tidak membatalkan perjanjian kasih Allah pada umatnya. Meskipun umat Tuhan, bangsa Israel telah melakukan pelanggaran, tetapi kasih setia Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan tidak melihat kesetiaan umat Israel kepada Tuhan, tetapi bagaimanapun kesetiaan mereka kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu akan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Bukan cuma untuk bangsa Israel, tetapi dalam kehidupan kita juga. Tuhan tidak melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, penolakan Allah atas umatnya hanya sesaat saja. Dalam pembacaan kita dikatakan seperti itu. Masa hukuman kehilangan tanah perjanjian karena mereka dibuang ke Babel akan segera berakhir. Pergumulan umat Allah akan segera berakhir karena pemulihan. Pemulihan ini dari mana? Dari Tuhan. Inilah karya penebusan Allah kepada umatnya kembali dan akan terjadi dalam masa pemulihan yang sempurna. Pemulihan yang tuntas. Pemulihan yang bukan pemulihan yang sebatas keinginan saja, tetapi keinginan yang benar-benar sempurna karena Allah yang membuatnya terjadi. Secara singkat, mereka akan kembali ke tanah perjanjian, menduduki musuh-musuh di sana. Di sana Israel akan berkembang kembali menjadi bangsa yang besar dan tidak akan mendapat malu lagi. Dalam pembacaan kita dikatakan seperti itu. Mereka akan menjadi bangsa yang menyatakan diri sebagai umat Allah. Status mereka akan mereka pakai sebagai anak Allah. Mereka menjadi anak-anak Allah lagi. Mereka akan menata kehidupannya kembali untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kedudukan dan status tidak akan goyah, melainkan kokoh sebab Allah yang meneguhkannya. Ini semua akan terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan pengampunan serta pemulihan dari Allah. Tuhan yang memulihkan. Allah adalah Bapa yang berjanji memelihara dan melindungi umat Allah. Bahkan kita semua, Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita, memelihara kita, melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebenaran Allah akan membentengi kita dengan kokoh. Saya membaca dari 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apalagi kalau hal yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa setia dalam kehidupan kita menanti, Tuhan pasti akan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Allah yang senantiasa bersama dengan kita, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bangsa Israel yang kita baca pada saat ini dipulihkan kembali oleh Tuhan. Itu terjadi karena hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak hanya dirasakan oleh bangsa Israel, tetapi kita semua. Kasih setia Tuhan akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, ada banyak kali dalam kehidupan kita Allah mengejutkan kita. Allah menyadarkan kita, Allah memberikan sebuah hal yang surprise kepada kita. Tapi bagaimana kita merespon ketika Allah mengejutkan kita? Allah yang ingin kita menjadi umat yang sadar bagaimana kita umat yang kembali menikmati kasih anugerah Allah.
Maksudnya bagaimana kita dalam kehidupan kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Ya. Untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Bagaimana kita betul-betul senantiasa membangun relasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Ia menyediakan segala sesuatu yang tidak kita bayangkan, yang kita tidak pikirkan. Sesuatu yang mungkin kita anggap terlalu muluk-muluk, tidak akan terjadi sehingga kita membayangkannya pun tidak berani. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Sesuatu pun yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, yang timbul dalam hati kita, mungkin kita mengatakan, mana bisa saya bisa seperti keluarga yang di sana, mana bisa saya seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan dan kita setia dalam menanti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, pasti Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyebutkan satu hal, yaitu kasih. Kasih itulah yang akan membuat Tuhan senang hati, melimpahi segala sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh pikiran kita manusia. Karena kasih setia Tuhan tidak bisa diukur oleh pikiran kita, kita tidak membayangkan. Tetapi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa yang akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita senantiasa setia dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Apa yang kita mau tahu dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Ya. Dari tema kita mengatakan Tuhan penuh dengan kejutan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya senantiasa tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kita harapkan, kita rencanakan belum dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan katakan setia. Tunggu, pasti suatu saat saya akan memberikan kepadamu sesuai dengan waktu saya. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang dibutuhkan dari kita umat Tuhan adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan dalam menanti setiap janji Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan kejutan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan itu senantiasa akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk senantiasa setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam menanti akan segala janji Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan berkat Tuhan, janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih yang mendapatkan jadwal pelayanan. Dari segala yang diserahkan kepada, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian daripadanya. Bilangan 18 ayat yang ke-29. Mengiringi persembahan kita ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah,
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, betapa Engkau Tuhan setia dan senantiasa mengasihi kami. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana kami setia kepada-Mu. Kasih-Mu akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami dalam memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, menjadi pegangan, menjadi kekuatan buat kami. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Walaupun gunung-gunung beranjak, kasih-Mu Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami. Bagaimanapun sisi kehidupan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan kuatkan setiap iman percaya kami, sehingga kami senantiasa dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan akan senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memberikan kami kejutan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kepada-Mu kami berdoa buat keluarga Nyonya Adolfina Lolon bersama dengan Opa Selo Tuhan dalam masa tua mereka. Mari Tuhan memberkati, mari Tuhan memberikan umur panjang kepadanya, memberikan kesehatan kepadanya Tuhan. Biarlah Oma Selo bersama dengan Opa Selo yang pada saat ini ada di kampung senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menikmati masa tua ini, menikmati anugerah Tuhan dalam hidupnya dengan penuh sukacita, melihat kebahagiaan, kesuksesan dari anak-anak bahkan cucu ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat Mama Selo bersama dengan Bapak Selo dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Mama Selo pada saat ini Tuhan yang ada di Palu dalam pekerjaannya, Engkau senantiasa memberkati dia Tuhan. Dalam penyelesaian S3 Tuhan memberkati dia. Kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan melapangkan jalan buat Mama Selo, sehingga Mama Selo dapat menyelesaikan studinya dengan baik ya Tuhan, dengan penuh sukacita, dan dia mengimani dan percaya Tuhan, itu semua dapat terjadi, dapat dilalui oleh Mama Selo karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, beberapa hari yang lalu adik Queen masuk dalam rumah sakit, tetapi puji syukur boleh keluar kembali dari rumah sakit ya Tuhan. Dan Queen pada saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi. Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi ya Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi anak kekasih Queen. Berkati Selo Tuhan dan Queen dalam masa pendidikannya. Biarlah Selo dan Queen bertumbuh berkembang menjadi anak kebanggaan kedua orang tua. Dan suatu hari kelak nanti mereka dapat meraih apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepada-Mu kami berdoa buat Ibu terkasih Ibu Fitri bersama dengan Bapak Carlos Lolon Tuhan, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan terus menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan dari
kehidupan keluarga Ibu Fitri bersama dengan Bapak Carlos Lolon. Kiranya Tuhan melapangkan jalan, kiranya Tuhan menyatakan dalam hidupnya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa kepadamu buat saudara kami Devi dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam masa mudanya Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan dia. Biarlah dia senantiasa merasakan kasih pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Dan lewat masa mudanya, dia senantiasa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dirasakan dalam setiap langkah hidupnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segenap keluarga dimanapun mereka berada, yang ada di Palu, di Palopo, di Toraja, yang ada di Makassar. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Mercy Mangopo. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan buat keluarga Ibu Mercy. Beberapa hari yang lalu ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Mercy Mangopo atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Kiranya pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi Ibu Mercy, Tuhan senantiasa bersama dengan dia dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, dalam mendampingi suami, dalam usahanya Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan dia, dan apa yang menjadi harapannya Tuhan, apa yang mereka rindukan dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan menyatakan, Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Domingus dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Mari Tuhan senantiasa bersama dengan dia, melindungi dia ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati adik kekasih Evelyn, Gabriel, Christopher dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam pendidikannya. Biarlah anak-anak terkasih ini senantiasa bertumbuh berkembang, menjadi anak kebanggaan orang tua. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka akan meraih suatu hari kelak nanti. Dan itu dinyatakan dalam hidupnya Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masale, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka harapkan Tuhan, apa yang mereka rencanakan. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Deborah Salempang, ada Bapak Jonathan, ada Ibu Alfrida Paembodan Tuhan, ada Audi Mantiri, dan mungkin masih ada yang belum kami sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan hadir di sana, menjamah tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan mereka Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga. Mari Tuhan senantiasa memberkati hidup Bapak Pendeta. Biarlah Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dan anak-anak senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Sabrina, yang pada saat ini Tuhan sebagai liturgis, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu terkasih dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga bersama dengan suami dan anak-anak ya Tuhan. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rencanakan, mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup keluarga mereka. Buat anak-anak terkasih, buat Melodiva dan Kesya Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati dalam pendidikannya. Biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan
yang akan senantiasa mereka rasakan dalam masa muda mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini agar dipakai dalam pelayanan, khususnya pelayanan PWGT Jemaat Masale. Kiranya Tuhan juga memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan bagi mereka dalam menjalankan setiap tanggung jawab mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan yang kami datang bawa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mengangkat pujian, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus setia dalam menjalani kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Jangan pernah takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Baik kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Oktavina Lumembang yang sudah memperdengarkan firman Tuhan, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya, di dalam pelayanan, dan di sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan kepadanya. Diucapkan terima kasih juga kepada tim multimedia, Cali dan Nando, dan juga kepada kekasih kita Nyonya Herbiati Dhamma. Terima kasih untuk pelayanannya, dan diucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Amin.